Baru masuk. Fadel dulu kali ya, Bang, Fadel, PNM oke. dulu. Fadel tuh Pak. Fadel ya? Gabung. Bang, Fadel udah P21, udah dipindahkan ke ke Jari dan sudah akan ada jadwal untuk disidangkan. Ya, terima kasih. Untuk Fadel, memang saya termasuk yang intens berkomunikasi dengan keluarga, dengan Martin. Kemudian ketika laporan Nikita Mirzani terhadap saya di Polda Metro dengan laporan membuka data pribadi tanpa hak itu sudah dihentikan. Itu Martin tuh ya saya, Om terima kasih Om sudah dihentikan ya. Udah. Gimana Fadel? Sehat Om. Lalu kemudian saya bilang kamu mesti pastikan betul. Kalau memang belum P21 juga sudah 3 bulan lebih, kamu masih berani bilang ke pengacara kamu untuk ambil sikap. Nah, selalu saya dorong. Lalu kemudian saya ikuti perkembangan. Nah, pada saat yang bersamaan NM juga belum P21. Tapi saya concern ke Fadel. Kenapa? Karena saya berkepentingan untuk kasus Fadel ini. Saya dulu mantan pengacara dia. Nah, ternyata informasinya 2 hari yang lalu saya dapat info dia sudah di P21 dan kemarin saya lihat dia sudah dibawa untuk pelimpahan berkas dan tersangka. Dan saya lihat penampilan Fadel ya tadinya kan sempat dibotak, kemudian rambutnya sudah mulai panjang. Ya biasalah anak yang masih muda di tahanan, dan saya sampai hari ini tidak melihat ada rasa simpati sedikit pun dari seorang Loli ya kepada Fadel. Padahal Fadel itu kalau Loli juga nggak mau kan nggak mungkin juga terjadi. Nah, tapi itulah biar nanti mereka buktikan di pengadilan. Nah, apa yang saya sampaikan terhadap Fadel ini adalah sebuah sikap saya yang menurut saya rasa keprihatinan saya mendalam agar kiranya persoalan Fadel ini bisa diungkap meskipun sidangnya tertutup karena anak di bawah umur. Jadi sidangnya tertutup dan ya tapi sebenarnya kalau kita mau jujur 28 Juni kemarin sudah 18 tahun dia. Cuma kan kasus ini terjadi sebelum dia dewasa. Nah, tergantung hakim sih. Kalau ini mau dibuka akan lebih baik, tapi kalau dilihat itu tertutup ya sudah, nanti kan teman-teman media bisa juga akan ingin cari tahu seperti apa perkembangannya, dan saya insya Allah juga akan secara berkala akan lihat persidangannya, dan saya ingin juga tahu putusannya seperti apa. Saya hanya berharap Fadel bisa mengungkap fakta yang sebenarnya, jangan tutup-tutupi seperti apa seorang Loli yang Anda kenal, keluarganya kenal, apakah benar 10 kali dia aborsi, apakah benar dia sulit mendapatkan uang, apakah benar sempat dia minum air keran, ketika akan makan harus minta-minta dulu, apakah benar ada uang dia digelapkan. Saya kira itu harus dijawab oleh keluarga Fadel. Gitu. Bang, apakah nanti Fadel sidang akan bisa bebas tanpa syarat nggak sih Bang? Kalau misalnya Fadel bisa membuktikan bahwa perbuatan itu tidak ada dan itu adalah pengakuan sepihak oleh Loli, penyidik menggunakan itu, maka kita lihat nanti di dakwaan. Di dakwaan itu akan kelihatan seperti apa sih dakwaannya. Jadi kuat dan lemahnya di situ. Seperti kami kemarin dakwaan di awal saya udah baca, lihat ya kita aman ini gitu. Nah, saya kira dia sangat tergantung kelihayan dari pengacaranya Fadel dan kemampuan Fadel untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan itu tidak ada. Dan kalau itu bisa diyakinkan, insya Allah dia akan bebas. Begitu. Bang, tapi kalau Nikita jadi saksi gimana Bang? Apalagi ini masih dalam tahanan juga Bang. Tidak ada masalah. Kalau Nikita Mirzani menjadi saksi kan nanti tinggal minta izin kepada lapas atau rutan untuk dia nanti dihadirkan sebagai saksi di persidangannya si Fadel. Begitu juga misalnya dengan Fadel, kalau dianggap nanti Fadel ada urusan hukumnya juga dengan Nikita terkait dengan kasusnya Nikita sekarang yang dengan Reza Gladys misalnya, ini bisa saja. Jadi mereka datang nanti tentu dibawa dengan mobil tahanan lah, tentu begitu ya, untuk dibawa ke persidangan. Saya kira ya kasus Fadel ini menarik ya, ketika di awal seorang perempuan bilang tidak pernah melakukan aborsi, tidak pernah tidur bareng dalam artian hubungan badan dengan seorang laki-laki, tapi belakangan mengaku ada melakukannya 10 kali dan bahkan aborsi. Nah, ini menarik untuk dikaji gitu. Saya kira itu. Abang, kalau ada waktu mungkin
hadir datang bang ke persidangan ya? persidangan bang? Saya akan datang. Saya akan tunggu kapan infonya, kalian info, saya akan datang ke persidangan dimaksud untuk saya nanti bisa lihat paling nggak di sidang pertama, pembuktian dan lain sebagainya. Mungkin terakhir bang harapannya untuk dari sidang Fadel sendiri ini. Ya harapan saya di sidang Fadel, kiranya Fadel berani bersuara, jangan patah semangat, jangan sedih, dan jangan prinsip saya tahu perasaan dia. Saya katakan tadi, kalaupun ada yang namanya hubungan badan dan aborsi, tentu tidak mungkin ini sepihak. Apalagi Loli punya masa lalu yang sudah pernah juga melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain. Terus kalau saya NM, saya maafkan dan saya kawinkan, itu dulu. Kalau sekarang saya udah bilang, jangan, kalau kamu udah dewasa pun si Lolinya jangan menikah sama dia, karena rawan, sikapnya nggak jauh dari maknya, kira-kira begitu. Sikap apa itu saya nggak mau bilang gitu. Oke, silakan. Bang, kemarin dari keluarga Fadel sendiri sama pengacara mengatakan kalau dari Fadel sangat ingin bertemu dengan Nick Mirza. Ya, saya Pernah dengar cerita itu. nggak ke Abang? Pernah Saya cerita? dengar itu, ya pingin ngomong, ya mungkin dia ingin menyatakan, ya tante, Sehat-sehat ya kalau gitu. memang ada salah saya minta maaf, padahal itu nggak ada misalnya kan, atau sebaliknya dia bilang saya sehat-sehat aja kok tante ternyata saya di Polres Metro Jaksel, tante ternyata di Polda ya, kira-kira begitu. Kok kita sama ya, kira-kira gitu kan bisa juga. Gak ada masalah bagi kita itu. Saya kira itu hal yang lumrah, tapi kalau memang dia minta, udahlah kita akhiri aja tante, kita saling bermaafan, ya bermaafkan. Tapi kalau udah sampai dengan persidangan kan nggak bisa dihentikan sidangnya. Barangkali hukumannya akan diringankan, kira-kira begitu. Bang, kalau abang Ada pertimbangan. nanti ditunjuk sebagai saksi dari Fadel, bersedia atau tidak, Bang? Kalau saya diminta, saya bersedia. Saya bersedia. Oke. Ya. Bang, Bang, mungkin Bang di- bilang tadi kasus kamu dibuktikan apa tuh Bang? Ini kasus sama Nikita Mirzani. Laporan Nikita Mirzani terhadap saya yang katanya saya membuka data pribadi USG kemarin. Kan dilaporkan saya itu. Itu udah SP3. Udah dihentikan. Oke, soal Niki. Oke. Memang dia minta, udahlah kita akhiri aja tante, kita saling bermaafan. Ya bermaafkan, tapi kalau udah sampai dengan persidangan kan nggak bisa dihentikan sidangnya. Barangkali hukumannya akan diringankan, kira-kira begitu. Bang, kalau abang Ada pertimbangan. nanti ditunjuk sebagai saksi dari Fadel, bersedia atau tidak, Bang? Kalau saya diminta, saya bersedia. Saya bersedia. Oke. Ya. Bang, mungkin Bang di- bilang tadi kasus kamu dibuktikan apa tuh Bang? Ini kasus sama Nikita Mirzani. Laporan Nikita Mirzani terhadap saya yang katanya saya membuka data pribadi USG kemarin. Kan dilaporkan saya itu. Itu udah SP3. Udah dihentikan. Oke, soal Niki. Oke.